Anjing wow berarti mas ini. Nggih. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus penemuan jasad seorang wanita yang terbungkus plastik dan dilapisi oleh kardus ditemukan di daerah Gresik. Siapakah wanita ini dan siapa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula dari penemuan jasad korban yang diketahui merupakan seorang wanita bernama Sevi Ayu Claudia. Wanita berusia 30 tahun ini kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal 23 Juni 1995. Merupakan warga Pecantingan, Kelurahan Sekardangan, Sidoarjo. Sevi menjalani pendidikan SMP di SMP PGRI 16 Sidoarjo. Sebagai gadis remaja, Sevi merupakan seorang gadis yang ramah dan periang, sehingga Sevi ini memiliki banyak teman. Lalu Sevi pernah berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional UPN Surabaya. Sevi merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pernikahan kedua orang tuanya yang diketahui ayahnya bekerja di sebuah perusahaan daerah Sidoarjo, sementara ibunya tinggal di rumah mereka di Kelurahan Sekardangan. Di dalam kesehariannya, Sevi ini bekerja sebagai driver ojol untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Sevi sudah menjadi driver ojol sejak tahun 2021 atau sekitar 4 tahun lamanya. Menurut kesaksian Sugi, kakak misalnya, Sevi terakhir terlihat meninggalkan rumah pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 16.00. Saat kepergiannya pada sore itu, keluarga tidak merasa curiga karena Sevi ini memang sering pergi tanpa pamit. Sevi pergi meninggalkan rumah mengenakan pakaian santai. Namun sejak kepergiannya itu, ponsel milik Sevi sulit dihubungi. Menurut teman dekatnya yang memberikan kesaksian bernama Arini, 45 tahun, dirinya sempat menghubungi Sevi pada jam 8 malam. Namun ponselnya tidak aktif. Lalu pada jam 11 malam, Arini kembali mengirimkan pesan WhatsApp dan itu hanya centang 1. Sementara ibu korban bernama Sumaiyah mengatakan sejak pagi Sevi ini di rumah terus dan baru keluar rumah pada saat sore hari. Biasanya Sevi ini pulang sekitar pada jam 21.30 bersamaan dengan tutupnya toko kecil milik keluarga. Pada malam itu, Sumaiyah sang ibu pun menunggu hingga larut malam, menahan gelisah yang tidak biasa dia rasakan. Saat jam 10 malam, Sumaiyah pun sempat mengecek anaknya, tetapi tidak dibalas. Lalu Sumaiyah menunggu kepulangan Sevi mulai jam 11, 12, hingga jam 3 dini hari. Sang ibu tetap menunggu di luar rumah. Mendekati jam 4 pagi, Sumaiyah mendapatkan kabar tentang penemuan jasad yang mirip Sevi. Hingga pada pagi harinya, tidak ada yang menyangka Sevi yang dikenal baik dan mudah bergaul ini ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah kardus. Kronologi dari penemuan ini bermula pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekitar jam 6 pagi, tepi Jalan Raya Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Gresik. Pada pagi itu, ada seorang warga yang sedang mencari rumput, lalu melihat ada kardus berukuran besar, dan pencari rumput pun mendekati, lalu membuka kardus tersebut. Kondisi kardus dalam posisi terikat, dan di dalamnya dilapisi plastik berwarna hitam. Pada saat itulah, pencari rumput menemukan adanya jasad seseorang berada di sana. Penemuan ini pun menjadi gempar dan segera dilaporkan pada pihak kepolisian. Laporan diterima oleh polisi tepat jam 07.30. Lalu polisi bergerak ke lokasi yang dilaporkan oleh warga sekitaran. Dalam proses identifikasi diketahui jika korban ini merupakan seorang wanita mengenakan jaket jeans biru, kaos hitam, dan celana legging abu-abu. Pihak kepolisian segera membawa kardus yang berisikan jasad korban menuju rumah sakit RSUD Ibnu Sina Gresik.
Setibanya di rumah sakit, dokter segera melakukan visum pada tubuh luar korban dan ditemukan adanya luka terbuka pada bagian kepala. Terdapat 8 luka robek di kepala sepanjang 2 hingga 6,5 cm, serta luka lebam pada leher dan dada korban. Serta korban ini ditemukan tanpa mengenakan bra. Ada dugaan jika korban telah dinodai diperkuat setelah dokter menemukan cairan putih pada vital korban. Pada hari yang sama, polisi pun berhasil mengidentifikasi korban melalui sidik jarinya, yang diketahui korban adalah Sevi Ayu Claudia. Polisi segera menghubungi pihak keluarga terkait penemuan jasad korban ini. Dengan terungkapnya identitas korban menjadi langkah maju polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini. Polisi mulai menelusuri dan meminta keterangan saksi baik dari keluarga dan teman-teman korban guna mengetahui siapa orang terakhir kalinya yang berinteraksi dengan korban. Lalu polisi menelusuri kamera CCTV sepanjang jalan hingga lokasi di mana jasad Sevi ini ditemukan. Hanya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Gresik. Proses hukum kami serahkan ke pihak Polres semuanya. Kami percaya beliau akan mengungkap kebenaran yang akan terungkap. Pihak kepolisian mengukur rute perjalanan dari Desa Sidoarjo menuju Desa Banyu Urip Gresik. Jarak yang ditempuh sekitar 383 km. Bila menaiki motor, waktu tempuhnya 9 jam 16 menit. Namun, bila menaiki mobil, maka jarak tempuhnya menjadi 400 km dan waktu tempuhnya pun 6 jam 13 menit. Bila melihat rute, maka dari Sidoarjo, Selvi ini melewati kota Surabaya untuk menuju Gresik. Lihat karakternya dari Selvi ini yang supel dan memiliki banyak teman, serta cara dibunuhnya. Pihak kepolisian pun mengambil kesimpulan pelaku pembunuhan adalah orang yang dikenal atau dekat dengan korban. Pihak kepolisian menduga pelaku membunuh korban, lalu jasadnya dibungkus dengan plastik dan kardus. Artinya, pelaku melakukan tindakan keji itu di ruangan tertutup, antara di rumah atau di hotel. Pihak kepolisian pun terus bergerak melakukan penyelidikan secara intensif guna mengungkap kasus kematian dari Sevi, driver cantik ojol ini. Sementara untuk motif dan kemungkinan ada hubungan asmara antara pelaku dan korban masih dalam penyelidikan polisi. Upaya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian akhirnya berbuah hasil. Polisi mendapatkan identitas dari seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Sevi. Satreskrim Polres Gresik bergerak cepat mencari keberadaannya dan berhasil menemukan sebuah tempat kontrakan yang berada di Dusun Bibis, Desa Menganti, Kecamatan Menganti. Pada hari Senin pagi tanggal 28 Juli 2025, jam 07.15. Di lokasi tersebut, polisi berhasil menangkap seorang pria bernama Syarama berusia 36 tahun. Berdasarkan pengakuan pria Tambun ini, pembunuhan yang dilakukan kepada Sevi didorong rasa kesal akibat janji korban kepada pelaku. Sana mana? HP. HP-nya tak HP ini di mana HP? Enggak apalah gundi itu loh, Pak. HP itu buang di mana? Di apa? Perempatan Guru mari sih. Yang tadi kau pakai kemarin yang pas kau buang itu. itu di itu, Pak, di dalam apa? Jok. Jok mana? Terus saya pakai jaket hitam. Jaketmu yang mana? Ini bukan tadi loh, Pak. Ah, terus motor di mana? Saya tahu di sana terus saya ngojek. Ya, tahu di mana? Terus saya bareng sama teman saya itu nyampe di perapatan Budi. Siapa tadi teman-temanmu itu? Cuma satu Pak Adin itu nggak tahu apa cuma tak suruh aja. Ikut doang. Saya ikut cuma ikut ngangkat. Iya, itu. Pelaku Syarama ini diberikan hadiah timah panas pada kakinya lantaran melawan saat akan ditangkap. Diketahui korban dan pelaku telah saling kenal sejak tahun 2021 karena profesi yang sama, yakni sebagai driver ojol. Namun, hubungan keduanya berubah menjadi tragedi setelah muncul konflik yang didasari oleh janji korban. Permasalahan itu bermula pada tahun 2023
Ketika itu, Sevi menjanjikan kepada pelaku jika dirinya bisa membantu memasukkan pelaku sebagai PNS atau pegawai negeri sipil dengan syarat memberikan sejumlah uang sebanyak 5 juta rupiah. Karena rasa percaya pelaku kepada korban, pelaku ini pun memberikan uang tersebut kepada korban. Namun, apa yang dijanjikan oleh korban Sevi tidak kunjung terrealisasi. Pelaku pun tidak kunjung menjadi seorang PNS. Lalu pelaku ini menagih uang 5 juta tersebut untuk segera dikembalikan. Tetapi korban terus mengulur waktu dengan menjawab besok, besok, dan besok. Hingga memasuki tahun 2025, harapan yang digantungkan menjadi seorang PNS pun hancur, sehingga menjadi tekanan tersendiri bagi pelaku. Terlebih pelaku ini mengalami kondisi ekonomi yang mendesak dikarenakan sang istri sedang hamil. Pelaku Syarama sangat berharap mendapatkan uang untuk biaya istrinya, namun korban tidak kunjung memberikan uang tersebut. Di tengah-tengah kebingungan, hingga timbullah rasa frustasi yang memuncak dalam benaknya, membuat pelaku ini akhirnya menyusun rencana jahat. Lalu pelaku menghubungi korban. Kali ini pelaku menawarkan korban untuk bekerja menjadi karyawan freelance di tempat usaha fotokopi miliknya. Fotokopi itu bernama Jaya Makmur yang beralamat di Perum Gria Bayangkari Permai, Blok A nomor 3, Blok E nomor 2, Dusun Jedong, Desa Urang Agung, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Korban Sevi yang mendapatkan tawaran kerja, korban pun langsung menanggapi dan setuju dengan tawaran dari pelaku. Padahal itu semua hanyalah bohong. Pelaku hanya memancing korban agar datang dan bertemu dengan pelaku. Pada Sabtu sore tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 16.45, Sevi ini datang ke lokasi sesuai janji. Sevi datang tanpa memberitahu siapapun mengenai tujuannya. Sevi masuk ke dalam toko dan bertemulah dengan pelaku. Lalu pelaku ini langsung mengajak Sevi menuju ruangan kerja. Di ruangan itulah pelaku menjalankan aksinya. Tanpa banyak bicara, pelaku ini memukul korban secara brutal menggunakan alat pemotong kertas pada bagian kepala korban. Korban Sevi sempat mencoba melawan, tetapi pelaku terus-menerus menghantamkan alat berat pada kepala korban. Hingga akhirnya korban Sevi pun tidak berdaya dan kehilangan nyawa di lokasi kejadian. Lalu di tempat fotokopi itu, pelaku melapisi tubuh Sevi menggunakan plastik dan kardus dan membawanya menuju Gresik ke lokasi penemuan jasad korban ditemukan. Selain pelaku Syarama, polisi pun berhasil mengamankan satu orang yang turut membantu dalam pembunuhan ini. Namun polisi belum menjelaskan secara rinci apa perannya. Sementara untuk cairan putih yang ditemukan, pelaku tidak mengakui jika telah menodai korban Sevi. Pelaku hanya mengaku telah membunuh Sevi saja. Pihak kepolisian meminta waktu untuk menggali keterangan pelaku lebih dalam lagi dan sambil menunggu hasil laboratorium mengenai cairan putih. Apakah itu merupakan cairan pria atau memang racun yang keluar pada tubuh korban? Sementara itu, dalam proses penyelidikan polisi pun menemukan fakta jika pelaku Syarama ini merupakan seorang residivis kasus pembunuhan dengan menjalani masa hukuman selama 20 tahun di Lapas Kelas 1 Surabaya dan bebas pada bulan Agustus tahun 2018. Sementara saat kejadian pembunuhan ini terjadi, pelaku sudah tidak menjadi driver ojol lagi. Pada sisi lainnya, jasad Sevi pun diiringi isak tangis keluarga, teman, dan rekan kerjanya menuju tempat peristirahatan terakhir yang berada di makam Islam Pencantingan pada tanggal 28 Juli 2025. Guys, mari kita doakan semoga polisi bisa mengungkap fakta sebenarnya mengenai pembunuhan ini. Jujur, secara pribadi, gua sangat sangsi apa yang dikatakan oleh pelaku. Tidak masuk logika. Masa ia seorang residivis pembunuhan bisa menjadi PNS? Mari kita berdoa semoga korban diampuni segala dosanya
Dan keluarga pun diberikan ketabahan menghadapi ujian ini. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?